Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotaan saya sendiri, Hafizur Rahman, dan rekan saya, Saudari Sihafa Az-Zahra Putri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami pada muka hukum zakat dan wakaf yang berjudul tentang zakat barang, tambang, hasil eksploitasi laut dan zakat investasi. Zakat dan tambang. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis barang tambang yang dikenal kewajiban zakat. Tapi mengingat umumnya barang-barang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka menurut hemat kami pendapat yang lebih mendekati rasa keadilan dan lebih maslahat adalah yang menyatakan semua jenis barang tambang, baik yang baku seperti emas, perak, tembaga, batu bara, dan lain-lain, maupun yang cair seperti minyak bumi dan gas, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5% apabila telah mencapai nisab. Adapun pengertian barang tambang menurut para ulama, yang pertama ada mazhab Hanafiyah. Barang tambang, rikas, dan harta terpendam mempunyai pengertian yang sama, yakni semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Yang kedua ada mazhab Hanbiyah. Barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT, sedangkan barang itu bukan termasuk jenis tanah, maka barang itu bukanlah barang yang ditimbun, baik barang itu beku atau padat atau cair. Yang ketiga ada mazhab Syafi'iyah. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Zakat investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapatkan keuntungan finansial. Zakat investasi dalam istilah fikih biasa disebut zakat al-mustaqhilat. Zakat tersebut dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Bentuk zakat barang tambang dan zakat investasi. Zakat barang tambang berupa emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, aki, dan batu bara. Demikian juga barang tambang cair seperti minyak bumi, belerang, dan lain sebagainya. Zakat investasi berupa bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan lain sebagainya. Nisab dan payment zakat barang tambang dan zakat investasi. Zakat barang tambang, kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Adapun jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakat padanya. Kewajiban zakatnya baru berlaku apabila hasilnya telah mencapai nisab. Nilai nisab: emas 85 gram atau perak 595 gram. Mengingat eksplorasinya membutuhkan biaya investasi yang terbesar, maka zakat yang dikenakan hanya 2,5%. Zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan telah diproses. Hendaklah orang yang mengeksplorasinya adalah orang muslim atau perusahaan yang harus dimiliki oleh orang-orang muslim. Zakat investasi. Zakat reksadana atau investasi dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas dengan besaran zakat 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Rumus cara menghitung zakat reksadana sama dengan menghitung zakat mal, yakni 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Jadi nisab zakat mal jenis ini senilai 85 gram emas dan harus sudah dimiliki penuh 1 tahun. Jika total keuntungan hasil investasi reksadana sudah
di atas nisab atau setara harga 85 gram emas, maka zakat dikeluarkan dengan tarif 2,5% dari harta.